Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Smarter, gimana nih kabar kalian? Yang pasti tetap semangat ya. Nah, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Kalau nggak kenal, ya kenalan. Oleh karena itu, perkenalkan, aku Muhammad Nurul Muflikin yang akan menemani kalian dalam podcast hari ini. Eits, jangan khawatir ya, karena kali ini aku bakalan ditemanin sama Mas Bagus Setio Eko Priyono, selaku Ketua Brikter Universitas Jember. Nah, di sini kita sudah terhubung dengan Mas Bagus. Halo Kak Bagus. Hai, Gimana nih Mas kabarnya Mas? sehat-sehat. Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Nah, oke teman-teman, jadi Mas Bagus ini adalah Ketua Brikter dari Universitas Jember. Nah, langsung saja yuk kita sharing bareng dengan Mas Bagus dalam podcast episode ini. Nah, ini Mas Bagus, pertanyaan yang pertama, akan saya bagaimana sih untuk Mas Bagus sendiri dalam proses menuju Brikter, Mas? Ya, oke. Bagaimana untuk menuju proyektor ya? Jadi untuk menuju proyektor ini kan dilalui oleh Smarter terlebih dahulu. Nah, jadi di Smarter kalian akan diseleksi, kemudian diseleksi hingga diambil sekitar, kalau di angkatanku dulu diambil sekitar 12 ya. Kalau di angkatan yang baru ini insya Allah akan diseleksi sekitar 5 orang. Nah, itu akan diambil yang terbaik gitu. Diambil terbaik ini bukan diambil dari kalian hanya sekedar prestasi maupun keaktifan, tapi ada hal lain. Jadi kalian untuk menuju proyektor ini ada proses seperti penghafalan Al-Quran, terus juga aktif, kemudian punya prestasi lah. Yang mungkin untuk mendorong kalian prestasi ini adalah mungkin prestasi nasional ya. Nah, dari prosesku dulu yang untuk menuju proyektor ini, itu saya lebih menekankan pada prestasi, yang dimana prestasi itu lebih condong di siswa teladan seperti itu. Mungkin seperti itu Nurul Muhlikin. Baik Mas, jadi teman-teman bisa diambil kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Mas Bagus ini tadi, bahwa ketika kita mau naik ke level breeder, maka kita itu ada seleksi tersendiri gitu. Jadi untuk seleksinya sendiri itu tidak hanya dari prestasi saja dan juga tidak hanya dari keaktifan saja. Namun untuk bisa mencapai ke level berikutnya atau level breeder ini, dari seleksinya itu juga diambil dari penghafal Al-Quran gitu ya Kak? Ya betul sekali. Untuk itu Kak, ketika kita nantinya teman-teman sudah ada yang masuk ke level breeder atau ke level selanjutnya. Nah, apa saja sih Mas kegiatan yang akan dilakukan ketika teman-teman nantinya sudah mencapai di level breeder? Nah, kalau ketika mencapai level di breakter ya, oke. Jadi setelah smarter breakter nih ya. Kalau breakter ini ketika kalian masuk ya seperti biasa, jadi seperti smarter sewajarnya. Tapi ketika sudah berapa bulan itu ada sejenis pengabdian. Nah, kita nanti ketika sudah breakter akan dicondongkan lebih ke pengabdian masyarakat. Di mana pengabdian masyarakat ini ada dua. Yang pertama ada pengabdian masyarakat di intra, yang kedua ini ada di intra, di intra maupun istilah di dalam maupun di luar ya, lupa apa bahasa Inggrisnya. Nah, di sini kalau di dalam ini lebih condong sama agamis gitu. Contohnya ngajar ngaji, juga ada memimpin tahlil, yasinan di masjid, di dekat asrama seperti itu. Nah, untuk yang di luar ini lebih condong ngajar ngaji juga, tapi ada lain juga seperti PKUR. Nah, di PKUR ini adalah pendampingan untuk masyarakat yang terpilih. Nah, nantinya ada seleksi dari PKUR itu, dari YPMBRI Pusat, itu akan mengadakan seleksi mana yang mendapatkan pendampingan yang untuk didanai seperti itu. Nah, itu nantinya
akan digunakan director untuk mengembangkan soft skill-nya maupun hard skill-nya terkait pendampingan di PKWR tersebut. Seperti itu yang nanti akan tercapai di level director. Gitu, Muflikin. Jadi itu ya, Mas. Ketika nantinya teman-teman sudah mencapai di level breaker, yang membedakan antara smarter dan juga breaker ini adalah breaker ini terdapat sebuah kegiatan yaitu tentang pengabdian masyarakat ya kayak Mas. Itu yang membedakan, yang sangat membedakan antara smarter dan juga breaker itu. Iya, seperti itu. Terus itu Mas, bagaimana pengalaman dari Mas Bagus sendiri untuk bisa menjadi ketua breaker? Mungkin bisa sharing-sharing, bisa buat pengalaman bagi teman-teman yang akan mendengarkan podcast ini, Mas. Waduh. Kalau jadi ketua breaker ini awalnya kan kalau di pengurusan di breaker ini kan 2 tahun di asrama ya, 2 tahun. Nah nanti pergantian pengurus ini setahun sekali. Nah di awal pengurusan bukan saya jadi ketua breaker tapi teman saya bernama Aldo. Nah di situ saya menjadi kaur program. Jadi kaur program ini kan yang bagian mengurusi program-program yang mengatur secara mekanisme maupun teknisnya. Nanti di waktu hari H maupun untuk teknis jangka panjangnya seperti itu. Kemudian berganti pengurus di bulan sebelum liburan ini kalau nggak salah bulan Juni ya. Kalau nggak salah bulan Juni itu saya diamanai menjadi ketua breakter. Ya awal-awalnya saya nggak mau gitu ya, saya nggak mau, tapi cara nggak langsung itu kan sudah hasil mufakat, hasil musyawarah bersama, sehingga amanah itu harus saya jaga dengan konsisten semampu saya gitu. Nah, jadi ketua breakter ya istilahnya ketua itu kan suri tauladan. Jadi untuk menjadi contoh di paling depan ketika teman-teman yang lain misalkan ada yang sakit maupun ketika ada program nih di program yang tidak terlaksana. Nah ini jadi ketua ini harus bagaimana? Apakah backup ataukah hanya mengevaluasi ataukah hanya melihat saja? Nah itu kan dari keputusan ketua. Tapi ketika kalian jadi ketua breakter, nah breakter kan tadi sudah ketika kalian sudah mencapai level breakter, pengabdian otomatis jadi ketua harus benar-benar mengabdi pada breakter. Nah, ketika kalian sudah mengabdi ke breakter, jadi urusan apa saja dapat kalian manajemen sebaik mungkin seperti itu. Nah, ketika jadi ketua nanti kalian akan dengan mentor maupun dengan kepala asrama dan juga teman-teman lainnya. Jadi ketika kalian sudah menjadi ketua akan tahu dari sifat asli maupun palsu dari teman-teman kalian gitu. Seperti itu ya pengalaman ketika kalian ingin jadi ketua breakter. Kalian boleh jadi ketua breakter itu seru ya. Ya ada seru atau enggaknya seperti itu. Istilahnya kalau jadi ketua kan pasti mandatnya lebih besar ya, amanah lebih besar daripada ya menjadi kaur ataupun anggota seperti itu. Yang pasti menjadi ketua itu apa ya? Memiliki tugas tersendiri ya Mas ya untuk bisa memimpin anggotanya itu supaya bisa tetap aktif dan juga bisa menjalankan program-program yang akan dilakukan ke depannya gitu Mas. Nah, saya betul. tadi tertarik dengan kalimat yang disampaikan oleh Mas Bagus. Intinya itu ketika kita mendapatkan sebuah amanah, nah di mana kita mempunyai kemampuan untuk bisa menjalankan amanah itu, maka amanah itu kita ambil ya Mas. Maka amanah itu bisa kita lakukan. Seperti yang dijalankan oleh Mas Bagus tadi, mempunyai amanah untuk bisa menjadi ketua breaker seperti itu. Nah, kan di masa ini itu Mas, itu kan di era pandemi ini kita itu diwajibkan untuk tetap di rumah. Kita juga apapun kayak misal rapat dan lain-lain itu kan dilakukan secara online. Nah, menurut Mas Bagus sendiri, apakah ada kendala yang sering dialami ketika menjalankan tugas menjadi ketua breaker? Wah, terkait kendala nih ya. Sungguh terkendala sekali. Ya, sebelumnya kan kemarin juga ini ya, sharing program. Jadi kemarin ada program, kalau di breakter nanti ada kunjungan keluarganya.
Nah, kunjungan keluarga ini kan memang wajib untuk seluruh Bracter kunjungan ke rumah saudara-saudara Bracternya biar kenal dan akrab antara satu sama lain seperti itu mengenai keluarga masing-masing. Nah, jadi awalnya di sini kemarin ada rencana offline gitu kan, offline. Nah, tiba-tiba salah satu awardee di Bracter Kanwil Malang, ya khususnya Kanwil Malang kan ada UM, UB dan juga UNED. Nah, kalau dan juga kalau di angkatan kalian kan ada Win Malang ya, Win Malang. Nah, itu kan kalau di saya kemarin Kanwil Malang nih ada yang positif, tiba-tiba dipulangkan seluruh yang Kanwil Malang pulang itu. Wah, ya awalnya susah gitu kan. Kok kenapa pulang gitu kan? Padahal pengen nih kunjungan keluarga ke Bali. Ada yang di Bali nih, ke Bali, ke Kediri. Lumayan kan ada tahu takwa, ada bayi susu gitu kan, ada di pantai. Udah. Nah itu ya awalnya udah ngapain ya daripada jauh-jauh capek ya, mending pulang gitu kan. Ya udah pulang. Nah kendalanya ini sangat mungkin paling sama dengan yang lainnya terkait komunikasi ini. Dan komunikasi ini kan memang sulit ketika kita menghadapi pandemi seperti ini. Jadi untuk pergerakan dari ketua ini harus lebih aktif terkait mungkin ada rapat maupun ada program-program nih, misalkan ada timeline tanggal 10 atau tanggal 8 terkait progres dan kemajuan yang sudah dilakukan oleh penanggung jawab seperti itu. Nah, meskipun ada kendala itu, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita tetap menjalankan program kerja ya, Mas ya? Harus itu kewajiban. Nah, karena itu adalah sebuah amanah ya, Mas ya, yang harus dijalankan. Gitu. Amanah dari YBM Pusat ini. Kalau tidak dijalankan, kita nanti nggak dapat keberlanjutan ya, terutama di UNED sendiri nanti nggak berlanjut nih. Seperti itu. Nah, oke Mas. Nah, untuk Mas Bagus sendiri ini kan menjadi ketua Bracter ya Mas ya. Nah, bagaimana tips maupun cara menurut Mas Bagus sendiri untuk mengatur waktu Mas dalam perkuliahannya, antara perkuliahannya dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Bracter ini? Waduh, terkait manajemen waktu ya. Terkait manajemen waktu ini memang hal yang sangat fundamental, sangat keras kalau di kita. Soalnya di Bracter juga padat kegiatan, terutama mungkin yang pernah ke asrama itu kan pagi ada kajian, juga setiap minggu kan pasti ada setoran seperti itu kan. Nah, bagian waktunya kalau misalkan kita nih sebagai Bracter, nah itu ada beragam caranya. Ada yang mengikuti UKL cuma satu gitu kan. Terus ada juga yang memakai buku, ada yang manajemen waktunya itu dengan HP seperti itu. Jadi kan mungkin kalian sudah tahu nih terkait manajemen waktu. Oh, jadi jam sekian misalkan nih jam 7 sampai jam 8 kegiatannya ngapain, jam 8 jam 9 ngapain, seperti itu biar kalian ngatur waktunya itu enggak ribet gitu. Ketika kalian sudah bikin waktu dengan sedetail mungkin, nah itu nanti akan terstruktur jadi manajemen yang benar kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi Bracter itu ya cukup sulit, cukup mudah ya, tergantung manajemen diri. Soalnya juga nanti pengaruh pada diri sendiri ketika manajemen gagal seperti itu. Semua itu tergantung dengan diri seseorang masing-masing ya Mas ya. Apakah orang tersebut bisa memanfaatkan waktunya dengan sebaik mungkin seperti itu ya? Iya, kan otomatis secara nggak langsung kan kita nggak bisa nih ngurusin atau mengikut campuri kehidupan orang lain. Di situ kan ada kehidupan sendiri yang harus kita benahi terlebih dahulu daripada harus membenahi diri orang lain kayak gitu. Nah, oke Mas. Untuk pertanyaan terakhir, nah apa mungkin Mas Bagus bisa memberikan closing statement Mas buat teman-teman di Bracter
Mungkin bisa memberikan semangat atau lainnya seperti itu. Oke, mungkin closing statement ini kan ada dua ya, yaitu smarter yang nanti akan diseleksi menjadi Bracter dan juga yang Bracter di sini akan menjadi sukses juga. Nah, mungkin untuk closing statementnya yang pertama dari smarter ya. Nah, mungkin harapan saya di smarter ini terus semangat meskipun nanti misalkan nggak lolos di Bracter nih, jangan terus semangat. Teman-teman saya itu nggak lolos smarter justru dia dapat mencakup lomba juara satu tingkat nasional maupun internasional seperti itu. Jadi jangan mau kalah sama yang lolos Bracter kayak gitu. Yang kedua di Bracter tentu kalau di Bracter ini kan harus tetap semangat hingga yang sudah diberikan amanah maupun diberikan ilmu yang nanti digunakan di lapang maupun nanti udah keluar dari asrama itu dapat digunakan sebaik mungkin dan dapat bermakna bagi orang banyak seperti itu. Seperti itu dari saya, Nurul Muflikin. Closing statement-nya. Mas. Jadi closing statement dari Mas Bagus ini buat teman-teman, apalagi terutama teman-teman Smarter, terus semangat dan jangan mudah untuk berputus asa. Nah, itulah sharing-sharing kita mengenai bersama Mas Bagus selaku ketua dari Bracter. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak Mas Bagus sudah meluangkan waktunya untuk bisa sharing bareng nih Mas bersama teman-teman dari Smarter. Ya, terima kasih juga ya saya sudah diundang seperti ini. Iya Mas, terima kasih. Oke teman-teman, cukup ini saja episode podcast hari ini. Nah, jangan lupa tetap saksikan podcast episode berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.